Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Preti dengan NPM 20701093 dengan makul manajemen ternak unggas. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang manajemen rantai pasok ayam petelur dari tugas Pak Bayu, yaitu manajemen ternak unggas atau MTU. Nah, yang pertama tuh ada pendahuluan. Untuk pendahuluannya itu yang saya ambil dari jurnal itu tentang PT Dara Molek Farm. Nah, untuk PT Dara Molek Farm sendiri itu merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi telur ayam ras. Perusahaan tersebut itu merupakan perusahaan swasta perseorangan yang telah berdiri sejak tahun 1986. Mohon maaf ada typo. Nah, untuk lokasi perusahaan ini yaitu ada di Kampung Comblong, Desa Sukagalih dengan Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Untuk karyawannya sendiri itu Untuk karyawan sendiri di PT Molek Farm itu sebanyak 30 orang. Untuk perusahaan ini memiliki ayam sebanyak 25.505 ekor dan menghasilkan telur dengan rata-rata sebanyak 27,5 ton per bulan. Nah, selanjutnya itu ada bagan alur pendistribusian telur ayam ras pada PT Dara Molek Farm Kabupaten Bogor. Nah, ini ada peternak. Untuk peternak atau PT Dara Molek Farm ini mensuplai ke supplier itu sebesar 80%. Untuk pedagang pengepul itu 20%. Nah, supplier tersebut dijual lagi kepada pasar modern, ke pengecer konvensional, agen telur, dan juga hotel, restoran, rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk pasar modern sendiri itu menjualnya itu supplier 40%, untuk ke hotel juga 40%, untuk warung atau pengecer pasar konvensional itu sebesar 20% dan agen telur sebesar 20%. Untuk pedagang pengepul sendiri itu menyalurkan telurnya itu kepada supplier sebesar 80%. Sebesar 100%. Nah, selanjutnya itu agen petelur. Agen petelur itu digunakan atau dijual kembali ke pengolahan makanan, ke warung, pengecer konvensional. Untuk ke pengolahan makanan itu sebesar 80% dan ke warung pengecer konvensional itu sebesar 20%. Nah, untuk warung pengecer konvensional dari supplier, dari agen telur itu dijual kembali ke konsumen rumah tangga itu 100%, semuanya dijualnya ke situ. Nah, untuk pasar modern sendiri itu juga dijual ke konsumen rumah tangga itu sebesar 100%. Nah, untuk agen telur sendiri menjualnya ke pengecer dan pengolahan makanan. Untuk pengecer ini
pengecer 20 dan untuk pengolahan makanan 80% dan pengolahan makanan dijual kembali kepada konsumen rumah tangga sebesar 100%. Nah, untuk kualitas telur ayam ras di PT Dara Molek sendiri itu ada 3, yaitu grade A, grade B, dan grade C. Untuk grade A itu utuh tidak retak dijual seharga 10.000. Untuk grade B retak yaitu dijual seharga 8.500 dan grade C itu hancur dijual dengan 7.000. Untuk harga telur sendiriku disesuaikan dengan harga pasar. Jika harga pasar naik, maka perusahaan akan menyesuaikan harga telur tersebut. Kapan harga telur itu naik? Yaitu ketika menjelang hari-hari besar, kenaikan pakan, serta kenaikan obat-obatan yang dibutuhkan oleh peternak. Nah, sumber modal dari untuk perusahaan sumber perusahaan dari PT Dara Molek Farm sendiri itu berasal dari pemilik perusahaan dan juga peminjaman bank. Nah, untuk jam kerjanya PT Dara itu yaitu 7 hari kerja atau setiap hari dimulai dari pukul 6.00 sampai 11.30, kemudian 13.30 sampai 13.00 sampai 16.00 dan dengan istirahat 1,5 jam. Nah, dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen rantai pasok komoditas telur ayam ras di PT Dara Molek sebagian besar mengikuti pola transaksional atau pola dagang umum. Pada kemitraan usaha, kontrak farming atau kontrak marketing hanya terjadi antara anggota kelompok dan kelompok peternak atau anggota kelompok dengan koperasi usaha. Dengan pelaku utama rantai pasok komoditas telur ayam ras yaitu pemerintah, industri pembibitan, peternak, kelompok peternak, asosiasi peternak, pedagang di sentra produksi, pedagang di sentra konsumsi, dan pengolahan makanan. Cukup sekian paparan yang bisa saya berikan. Bila ada salah, tutur kata salah, saya mohon maaf, dan typo-typonya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.